Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Surya Anjani dari kelas 10 MIPA. Kali ini saya akan menceritakan teks biografi tentang Ibu Fatmawati. Siapa sih yang tidak mengenal sosok Ibu Fatmawati? Ibu Fatmawati merupakan ibu negara pertama Republik Indonesia karena beliau merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Ibu Fatmawati lahir pada 5 Januari di Bengkulu. Ibu Fatmawati merupakan putri tunggal dari Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah yang merupakan keturunan dari putri kerajaan Indrapura. Ibu Fatmawati pernah bersekolah di Hollands Inland School, kemudian melanjutkan sekolahnya di sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Beliau juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah, yaitu Naisatul Aisyah. Ibu Fatmawati mengenal Insinyur Soekarno ketika Insinyur Soekarno pindah ke daerah Flores, Nusa Tenggara Timur, yang mana pada saat itu Insinyur Soekarno sedang mengajar di sebuah sekolah yaitu Muhammadiyah, dan Ibu Fatmawati merupakan salah satu murid di sekolahan tersebut. Singkat cerita, Insinyur Soekarno menikahi Ibu Fatmawati pada tanggal 1 Juni 1943. Pernikahannya dikaruniai oleh 5 orang anak. Yang pertama, Guntur Soekarno Putra, yang kedua Megawati Soekarno Putri, yang ketiga Sukmawati Soekarno Putri, yang keempat Rahmawati Soekarno Putri, yang kelima Guru Soekarno Putra. Ibu Fatmawati memiliki nilai-nilai kepahlawanan sejak ia kecil, karena sejak kecil ia sudah dihadapkan oleh rintangan dan tantangan. Terdapat sistem kolonialisme dari pemerintahan Hindia Belanda saat ia kecil. Dengan kemandiriannya, ia menggerakkan sebuah perekonomian pedagang kecil kala itu, dan ia juga bergabung dalam organisasi. Dalam keadaan Indonesia yang dihadapkan dengan kekuatan tentara Jepang, Ibu Fatmawati menuangkan pikiran-pemikiran nasionalisnya dengan membuat sebuah konsep bendera pusaka. Karena rasa percaya bahwa Indonesia akan mengalami kemerdekaan, ia dapat menjalankan konsep tersebut dalam waktu 1,5 tahun. Pada awalnya, Ibu Fatmawati hanya dapat membuat bendera pusaka berukuran 50 cm saja. Namun, ketika malam sebelum hari kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, ia menemukan sebuah kain putih di dalam lemarinya. Lalu, Lukas Kastario membantunya membeli kain merah yang sedang digunakan sebagai tenda warung soto kala itu. Pada akhirnya, Ibu Fatmawati menjahit kedua kain tersebut dengan jahitan tangan, karena ia sedang berada di Rengas Dengklok bersama Soekarno. Hingga untuk pertama kalinya bendera pusaka itu dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang mengubah Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Pada tahun 1951, Ibu Fatmawati ikut berjuang mengambil kembali aset dokumen dan barang pemerintah Republik Indonesia yang dirampas oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1968, Ibu Fatmawati ikut berjuang mengubah daerah Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu. Hingga pada 14 Mei 1980, Ibu Fatmawati meninggal di General Hospital Kuala Lumpur karena terkena serangan jantung sepulang dari Mekah. Namun, sebelum meninggal, Ibu Fatmawati pernah berucap, "Datang ke Mekah merupakan pedoman cita-citaku. Saban hari aku berzikir dan mengucap syahadat, supaya diberi kekuatan untuk mendekat kepada Allah. Juga memohon supaya diberi keberanian untuk mewujudkan perjuangan fisabilillah. Aku berdoa agar kembali pada cita-cita semula, yaitu Indonesia merdeka. Jangan sampai terbang, Indonesia merdeka." Demikian teks biografi tentang Ibu Fatmawati. Nah, ternyata sumbangsi beliau terhadap Indonesia begitu besar ya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menghormati jasa-jasa beliau. Demikianlah teks biografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.